gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, silakan buka kelas menyiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Kepada Pak Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Ya, ini kelas 10. Oke deh, kita absen dulu ya. TKT 2. Alam Firmansyah. Hadir. Sehat ya Alam ya. Sehat. Ya, sudah sarapan ya. Sudah. Oke. Ananda Prasetyo. Hadir. Sehat Ananda. Sehat. Sudah sarapan Ananda. Sudah. Oke. Ananda Regita. Ya. Sehat ya. Sudah sarapan. Oke. Azalia Samgar. Ya, sehat ya. Azalia ya. Sudah sarapan? Belum. Ya, nanti sarapan ya. Oke, jajan. Baktiar Rasid. Hadir. Sehat ya, Baktiar ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Brilian Putra. Apa ini? Maneman ya. Apa? Cantika Ifatun. Sehat ya Cantika ya. Sudah sarapan ya? Belum. Jajanan. Destia Salsabila. Pasti. Oh, sudah pasti ya. Sudah banyak kegiatan pasti. 17 Agustus, Pasaran 17 Agustus. Dimas Eko. Sehat-sehat Dimas ya. Sudah sarapan ya. Oke. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita SBG dulu ya. Silakan. SBG-nya aturannya ikuti kata-kata saya.
ikuti kata-kata saya. Ya. Abdul bilang ayam-ayam ya ikuti kata-kata saya. Ayam-ayam Ayam-ayam. bebek-bebek Bebek-bebek. kucing. Kucing. Ayamnya ada berapa? Silakan. Oke, untuk pembelajaran hari ini masih hidup ya, masih hidup dan lingkungannya. Ya, proyek 4 makhluk hidup dan lingkungannya. Tapi untuk hari ini ya nanti untuk tugasnya saya integrasikan dengan AI. Apa itu AI? Apa? AI itu apa? Apa? Kecerdasan Buatan. kecerdasan buatan. Nanti saya akan mengintegrasikan ya, mengimplementasikan pelajaran dengan AI. Ya, sebelum ke materi saya ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ya, perlu tahu jawabannya ya. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem secara mandiri. Nanti kalian mandiri dulu mengidentifikasi ya, cara identifikasi yang biotik apa, yang abiotik apa, nanti silakan identifikasi secara mandiri dulu. Berarti individu. Yang kedua, menganalisis berbagai jenis interaksi antar organisme dalam ekosistem. Contohnya pada simbiosis, kompetisi, rekreasi, secara kolaboratif, secara kelompok. Oke, yang pertama komponen abiotik dan biotik. Ada misalnya komponen abiotik itu apa? Komponen abiotik itu apa? Mas yang mau jawab Mas ya, mau menjawab Mas. Komponen abiotik itu sudah maksudnya. Silakan. Ya, baca saja. Abiotik. Ya. Baca saja. Komponen abiotik adalah komponen abiotik adalah komponen tidak hidup dalam suatu ekosistem seperti faktor fisika dan kimia. Faktor abiotik mempengaruhi kehidupan dan distribusi makhluk. betul ya, itu terang betul. Silakan. Coba jawab. Oke.
Betul ya? Sekarang contohnya, kalau tadi sudah disebutkan pengertian sekarang contohnya, komponen abiotik itu contohnya apa aja? 5 saja yang ada di sekitar komponen apa aja? Ya, hasilnya menjawab abiotik komponennya apa aja? Sinar matahari, air, tanah, suhu, ya betul lagi ya, itu ya, nanti kata yang menjawab apa IPA yang menjawab nanti apa IPA sulit ya nanti kamu ya silakan nanti kamu berita kalau tadi tentang kemudian yang kedua interaksi antar organisme. Yang pertama ada rantai makanan. Tahu? Rantai tahu? Makanan tahu? Rantai makanan itu seperti apa? Rantai makanan. Ya kan? Kayaknya Dimas menjawab nih. Tapi malu-malu nih Dimas. Pak Gila ya, jawab kayak ini. Tapi ya coba apa? Rantai makanan apa? Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makanan dan memakan. Proses makan dan minum itu namanya rantai makan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya rantai makanan? Satu aja. Contoh rantai makanan. Mas pernah baik contoh rantai makanan? Ya. Rumput, kelinci, ulat, elang. Ya. Rumput dimakan Kelinci. kelinci dimakan, Ulat. ulat dimakan, emang dia apa? Diurai Oleh bakteri. ya bakteri atau bambu. Ya betul. Oke, untuk tugas ini sudah sebenarnya saya bilang tadi kita akan mengintegrasikan ya antara mapel IPAS dengan AI. Nanti Pak Guru AI yang saya beri, yang saya silakan kami gunakan. Pertama ada dua. Yang pertama ChatGPT. Yang kedua kan kira-kira sudah ada yang pernah menggunakan ChatGPT belum? Oh, semua ya. Soal matematika itu luas, persegi panjang langsung ChatGPT. Kemudian soal apa lagi? Soal bahasa Jawa, tulislah bahasa Jawa dengan huruf Jawa langsung ChatGPT dua, ya. Kemudian yang kedua tanpa. Sudah ada yang pernah menggunakan tanpa? Sudah ya, ada yang dulu. Penggunaan AI, saya silakan. Memang
mudah manusia. Ya, tapi harus digunakan sesuai dengan kepentingannya atau takaran. Jangan ketika kalian undangan semesteran, PSAT, PSAS, tidak diperbolehkan menggunakan HP, tapi kalian malah menggunakan HP ChatGPT langsung. Nah, itu tindakan curang atau tidak? Langsung tapi tidak boleh. Jadi nanti karena ini ditugaskan, nanti kalian boleh menggunakan aplikasi ChatGPT ya. ChatGPT untuk mencari referensi jawaban, kemudian Canva untuk tugas presentasi. Oke, silakan berkelompok di depan belakang. Nanti saya bagikan LKPD. Ya. Ini saya bagikan LKPD ya. Nanti kalian mengerjakan tugas hari ini LKPD ini. Jadi nanti yang harus menggunakan ChatGPT murni silakan. Kemudian ada soal yang untuk digunakan sebagai presentasi kalian menggunakan kan. Oke, silakan hadapan depan belakang hadapan. Ya, silakan. Ini kelompoknya berbelakang ya. Ya, sama Pak belakang ya. Di depan belakang. Oke, berhenti dulu. Sebelum kalian mengerjakan tugas, Pak Guru akan menampilkan penggunaan AI. Contohnya ini tanpa video, silakan nanti disimak dulu. Bagi yang belum pernah, boleh lihat. Berikut ini adalah video tutorial tentang bagaimana cara membuat file PowerPoint atau presentasi di Canva. Nah, ini akan lebih cepat dan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat file PowerPoint atau presentasi di aplikasi Canva. Nah, langsung saja di sini kita buka untuk Canva. Ini dalam versi desktop atau dalam versi web. Nah, di sini teman-teman buka saja alamat canva.com. Nah, selanjutnya di sini apabila sudah terbuka, teman-teman login, buat saja akun secara gratis. Nah, kemudian di sini ketika terbuka di halaman pertama, di bagian atas muncul contoh-contoh template yang bisa kita gunakan. Nah, untuk membuat file presentasi atau PowerPoint, ini adalah contohnya, presentasi. Nah, kita pilih. Ini adalah slide kosong. Nah, teman-teman bisa menambahkan
template yang sudah disediakan di bagian sebelah kanan. Nah, di sini kita coba yang pertama. Nah, ini misalkan untuk bagian judul. Nah, dari sini kita tinggal menggantinya saja. Contoh, pemanasan global. Kemudian di bagian bawah kita tinggal ganti. Nah, apabila dirasa kurang pas, teman-teman bisa mengubah ukurannya atau posisinya. Ini bisa kita geser atau kita bisa pindah-pindah. Nah, kemudian untuk menambahkan slide baru, kita klik icon plus. Ini di bagian bawah. Nah, ini untuk slide yang kedua. Dari sini teman-teman bisa pilih template. Misalkan yang di sini. Nah, daftar isi. Nah, ini misalkan teman-teman pengertian. Tinggal mengubah saja. Kemudian yang kedua, penyebab. Nah, apabila ingin dihapus, teman-teman tinggal klik, tekan tombol delete. Misalkan ini lebih. Kemudian apabila ingin menambahkan animasi atau foto dan lain sebagainya, teman-teman klik di bagian menu elemen. Nah, dari sini teman-teman tinggal cari saja, misalkan gambar buku. Nah, teman-teman akan muncul di sini. Ini berupa foto, video, atau grafis. Kita pilih atau kita coba yang di bagian grafis. Nah, kita perkecil ukurannya. Kita taruh di samping sini. Nah, kita coba tambahkan slide yang baru. Caranya sama. Pilih di bagian desain. Yang di bagian navigasi sebelah kiri. Kemudian di sini klik icon plus. Nah, kita pilih desain yang akan kita gunakan. Misalkan tadi setelah daftar isi, yaitu tentang penjelasan, ini kita bisa gunakan. Misalkan pengertian Nah, apabila teks atau tulisannya terlalu besar, teman-teman bisa ubah melalui dari sini. Atau dari sini. Ini untuk memperkecil ukuran fontnya. Nah, teman-teman ganti teksnya atau penjelasannya. Nah, kemudian untuk menyimpan hasilnya, ini adalah langkah terakhir. Kita klik di bagian bagikan. Nah, kemudian klik menu unduh. Dari sini teman-teman bisa menggunakan file. Ini yang disarankan adalah PNG. Jadi nanti akan tersimpan, kita tinggal play saja.
atau teman-teman bisa langsung mengubah dalam bentuk video. Ini akan saya contohkan dalam bentuk video. Nah, kita klik kembali di bagian area luar. Di sini tidak muncul pengaturan waktu. Kita coba kembali unduh dalam bentuk video. Klik menu unduh. Nah, kita tinggal menunggu. Nah, karena saya menggunakan IDM, maka munculnya seperti ini. Kita tinggal klik menu Start Download. Nah, kemudian apabila ingin dibuka dalam bentuk folder yang ini, atau kita langsung bisa buka filenya. Dan berikut hasilnya. Ini berupa video yang akan berubah sendiri. Nah, teman-teman bisa memasukkan audio agar penjelasannya apabila langsung dikirim dalam bentuk Temanya akses agama hidup dan lingkungannya. Agama hidup keluarga beberapa tadi. file video, ini akan lebih mudah dipahami. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya. Ya, silakan berkelompok membuat tugasnya dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ada depan belakang. Dibuka. Kelompoknya
Ya, nomor 3 silakan. Oke, ada kelompok yang sudah menyelesaikan pekerjaan, silakan. Ya sudah ya kelompoknya. Ya kelompoknya IP ya sama kelompoknya Zalia. Nanti silakan nanti kelompoknya IP belum masuk presentasi. Saya tanya hasil tadi. Silakan dikirim ke WA Pak Guru dulu ya. Nanti saya tampilkan di depan ya. Oke, silakan maju. Ya dikirim. Sudah dikirim kan? Oke, silakan kelompoknya maju presentasi. Silakan maju. Silakan dipresentasikan hasil kalian mendapatkan rantai makanan ya. Ya dijelaskan dari produsen konsumen. Ya silakan.
konsumen tingkat satunya. Ya, kemudian konsumen duanya. Ya, konsumen tiganya. Konsumen empatnya. Apa itu? Guru. Oh, yang terakhir ada dekomposer. Mungkin penjelasannya kan rumput itu dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh atak dimakan oleh ular dimakan oleh kemudian tenang mati digoreng oleh bekong. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang latar makanan. Persenjataan ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen karena mereka mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk proses reproduksi. Konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu merupakan penduduk yang melakukan produksi dalam makanan. Biasanya yang berperan menjadi konsumen satu adalah hewan herbivora. Konsumen tingkat dua. Biasanya adalah hewan karnivora dan herbivora. Dekomposer. Jamur bakteri jadi merupakan dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Ya. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh sehingga proses makan dan dimakan menjadi siklus yang terus berputar. Oke. Bagus ya. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada penyebutan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Tadi sudah maju semua ya untuk presentasi tentang penggunaan AI tadi dikombinasikan dengan rantai makanan. Ya, tadi hasilnya bagus.
tadi ada rantai makanan yang hanya gambarnya saja, ada yang menyebutkan namanya, kemudian ada yang menjelaskan, yaitu kreativitas masing-masing. Ya. Untuk pembelajaran hari ini sepertinya sekian, dan kesimpulannya bahwa penggunaan AI itu sangat penting untuk membantu pembelajaran kalian ya. Ya, untuk pembelajaran yang memang membutuhkan infografis seperti tadi. Jadi jangan menggunakan AI untuk hal yang negatif ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Tidak lupa Pak Guru selalu mendoakan kalian semoga menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.